Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mabuk cinta biasanya dialami oleh setiap insan di dunia. Ketertarikan kepada lawan jenis memang suatu reaksi yang wajar. Namun Rabi'atul Adawiyah memilih jalan cinta yang unik dan berbeda. Bahkan, ia menolak beberapa lamaran ulama dan ogah menikah. Siapakah ulama yang dibuat patah hati oleh Rabi'atul Adawiyah? Kenapa Rabi'atul Adawiyah memilih single seumur hidup? Kelebihan apakah yang dimiliki Rabi'ah yang membuat ulama ini kelepak-kelepak? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa yang membuat Rabi'ah jadi rebutan? Rabi'atul Adawiyah adalah salah seorang permata dari kota Basrah. Sosok bernama lengkap Ummu Al-Khair bin Ismail Al-Adawiyah Al-Kishishiyah. Itu lahir pada 717 Masehi. Terlahir sebagai anak bungsu, nyatanya tak membuat Rabi'ah menjadi sosok yang manja. Pendidikan agama pun juga senantiasa ditanamkan oleh kedua orang tuanya dan juga gurunya. Akhirnya, ditempa begitu kuat semasa kecil, membuat mereka tumbuh sebagai anak yang tidak neko-neko dan selalu memelihara rasa syukur dan sabar dalam hati mereka. Kehidupan sederhana yang mereka alami juga tak membuat mereka terus mengeluh pada saat-saat sulit. Salat selalu menjadi tempatnya mengadukan segala kesusahan dan penderitaan. Rabi'ah akan dengan sigap menengadahkan tangannya seraya meminta pertolongan dari Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hal-hal yang memalingkanku dari Engkau dan pada setiap hambatan yang akan menghalangi Engkau dari aku. Tak ingin kufur nikmat dan durhaka kepada Allah. Nasib yang malang justru semakin mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Karena rasa takwa dan cinta yang mendalam di masa-masa sulit tak membuat mereka goyah. Maka tak heran jika di masa lowong pun Rabi'ah dengan mudah meraih cinta Robnya. Terlatih melafazkan zikir di setiap situasi, membuat Rabi'ah kecil tumbuh sebagai sosok yang dekat dengan Tuhan. Hingga saat dewasa pun, Rabi'ah tetap tekun menjalani ibadah dan memelihara rasa cintanya tersebut. Alhasil, ia pun digelar sufi perempuan yang sangat disegani di dunia Islam. Namun anugerah dari Allah tak sebatas itu. Selain cantik, Rabi'ah juga dikaruniai otak yang sangat cemerlang. Di samping sufi, ia juga menguasai ilmu fikih, ilmu tafsir, dan hadis. Para ulama banyak yang berdiskusi suatu perkara padanya, kecantikan yang memikat, dan pengetahuan yang luas. Siapa yang tak jatuh cinta? Dengan kualitas ini, banyak tokoh dan ulama yang kemudian menaruh hati padanya. Namun sayang sekali, cinta mereka harus berakhir di dalam jurang penolakan. Sebab Rabi'ah sudah berkomitmen untuk melajang selama-lamanya. Kenapa Rabi'ah ingin jadi jomblo seumur hidup? Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Rabi'ah melajang bukan karena semata-mata zuhud terhadap pernikahan itu sendiri, tapi karena ia juga melihat kehidupan secara keseluruhan. Sebagai wanita yang lahir di daerah Basrah, ada sebuah alasan melegenda yang juga dijelaskan oleh salah satu ilmuwan bernama Annie Maris Kimal. Bahkan ilmuwan ini memberikan asumsi dan mengaitkan keputusan Rabi'ah tersebut dengan konteks Basrah sebagai tempatnya dibesarkan. Karena sebelum Islam datang di kota ini, Basrah merupakan daerah dengan pengaruh Nasrani yang kuat. Tak hanya itu, ada juga yang mengeluarkan asumsi dan menyamakan status Rabi'ah dengan Maryam atau Bunda Maria. Kita tentu masih ingat bagaimana Bunda Maria bertahan sebagai perawan sepanjang hayatnya. Meski orang sekelilingnya pun sering mempertanyakan statusnya, namun meski pendapat itu terus berkembang, alasan Rabi'ah ingin hidup sendiri tak jauh dari rasa cintanya kepada Allah. Rasa cinta yang telah melembur tersebut hanya bisa dirasakan bagi mereka yang menjalaninya. Karena hal tersebutlah, sosok lelaki dan pendamping hidup sepertinya bukan yang penting baginya. Lalu siapa ulama yang ditolak oleh Rabi'ah? Sebelum didekati oleh ulama, pesonanya juga membuat para tokoh terkemuka di tempatnya jatuh hati. Nama Abdul Wahid bin Ziyad yang terkenal sebagai sosok berpengaruh ternyata tak cukup mampu membuat Rabi'ah kepincut. Bahkan, Rabi'ah tak sungkan untuk menjawab lamaran Abdul Wahid dengan berkata, "Wahai orang yang bersyahwat, carilah perempuan yang sepadan dengan engkau." Ketika popularitas Wahid telah terkalahkan, bagaimana dengan mereka yang bergelimang harta? Muhammad Sulaiman Al-Hashimi juga memberanikan diri untuk mendekati Rabi'ah, memiliki predikat konglomerat di kota Basrah, juga tak membuatnya dilirik oleh Rabi'ah. Padahal penghasilannya ditaksir sebesar 10.000 dirham per bulan. Ia menawarkan kepada Rabi'ah mas kawin berupa uang 100.000 dirham. Namun Rabi'ah menolaknya pula dengan berkata,
Seandainya engkau memberi seluruh warisan hartamu, tak mungkin aku memalingkan perhatianku dari Allah lantaran engkau. Ulama terkemuka di masa tabi'in seperti Hasan al-Bashri, Malik bin Dinar, dan Sabit al-Banani juga memiliki ketertarikan pada sang sufi wanita ini. Selain menyuka paras kecantikannya, perangai budi pekerti, serta kedalaman sisi spiritualis Rabi al-Adawiyah juga memikat banyak orang termasuk mereka. Buku Rabi'ah The Mystic and Her Delusions in Islam, karya Margaret Smith, menyimpan cerita cinta sufi perempuan ini. Al-Kisah, suatu hari mereka bertiga bertamu ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Dengan maksud melamarnya, mereka mendesak Rabi'ah untuk memilih salah satu dari ketiganya untuk dijadikan seorang suami. Hasan al-Bashri mengawali pembicaraan itu. Duhai Rabi'ah, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Silakan engkau memilih salah satu dari kami untuk menjadi calon suamimu. Rabi'ah kemudian menjawab, wahai Tuan, aku memiliki beberapa pertimbangan. Barang siapa dapat menjawab dan memecahkannya, aku bersedia menikah dengannya. Hasan al-Basri pun berusaha dengan seksama mendengar semua pertanyaan-pertanyaan Rabi'ah. Sayang sekali, ia merasa kebingungan menjawab pertanyaan tersebut karena dianggap sebagai wilayah gaib. Hasan al-Basri menyerah dan mengatakan bahwa hanya Allah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Rabi'ah tak hanya menjadikan satu pertanyaan, ia pun melanjutkan, Tuan, saat aku di dalam kubur dan ditanya oleh malaikat, mampukah aku menjawab pertanyaan mereka? Lagi-lagi, Hasan al-Basri tidak bisa berucap sepatah kata pun. Ia juga tak tahu Rabi'ah al-Adawiyah pun masih mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan di hari perhitungan nanti buku catatan amal setiap manusia dibagikan, apakah aku akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, Tuan? Masih dengan jawaban yang sama, Hasan al-Basri kebingungan dan menyerahkan urusan itu pada Allah. Satu hal lagi, Tuan, saat manusia dipanggil menghadap Allah dan diumumkan kepada manusia tentang ahli syurga dan ahli neraka, termasuk golongan mana ke aku? Lanjut Rabi'ah yang masih mengajukan pertanyaan. Semua hal yang ditanyakan Rabi'ah membuat Hasan al-Basri terpojok. Ia tak bisa mengarang cerita karena semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah akhirnya mengatakan, aku sudah ajukan beberapa pertanyaan. Bagi orang yang masih gundah memikirkan 4 masalah itu, bagaimana sempat memikirkan menikah? Atau aku harus bersuami dengan orang yang tak mampu dijadikan tempat untuk bersandar akan hal itu? Ketiga ulama itu pun mundur secara perlahan, menangis dan meninggalkan rumah Rabi'ah. Setelah itu, tak ada lagi cerita lamaran dari sosok Rabi'ah. Ia benar-benar telah meninggalkan romansa pernikahan dan fokus kepada Sang Pencipta. Sahabat beriman, penolakan Rabi'ah menyimpan banyak alasan. Salah satunya adalah sosok pendamping yang bisa dijadikan panutan dan tempat bersandar. Lalu apa alasan kalian memilih pasangan hidup? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.